Sumber pendanaan dulu ya ketika awal buka Alibaba Fried Chicken itu dari istri uangnya dan pinjem juga ke kakak. Kalau untuk dukungan istri itu sangat luar biasa dibutuhkan. Kadang kita di titik terendah itu siapa lagi kalau untuk sharing itu pasti ke istri gitu. Dan alhamdulillahnya dianugerahi oleh Allah tuh istri yang baik dan istri yang soleh dan istri yang memberikan jalan keluar juga gitu loh. Jadi ya tidak pernah menuntut. Untuk bayar kontrakan itu kadang harus pinjam lagi gitu. Aduh ini nggak ada buat bayar kontrakan, kita pinjam lagi gitu. Pinjam ke orang tua gitu, pinjam ke mertua gitu. Pinjam dan ya itu kadang titik terendah tuh jualan kok nggak ada hasilnya, kadang ngomongan seperti itu gitu. Dan pernah ke supermarket, ke minimarket itu saya dengan beli minyak dan ya beli kebutuhan itu sampai dibilang, aku bawa ayam katanya gitu. Itu mungkin jadi, aduh dalam hati, aduh kok gini, tapi ya itu pun ya udahlah. Kalau saya selalu merasa bahwa itu hinaan, mungkin saya nggak akan maju gitu loh. Justru jadi hal-hal seperti itu memupuk saya harus lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Theo Wildan Perkasa. Saya dulu pernah kuliah di Universitas Pajajaran, ambil bahasa Jepang angkatan 2006. Nama usaha saya Alibaba Fried Chicken yang dimulai dari tahun 2018. Saya dulu jadi kurir, kerja jadi penagih juga, kerja antar barang ya, dan kerja jadi salesman juga ya. Dulu saya mulai kerja itu tahun 2009 di perusahaan baja yang ada di daerah Bekasi Barat. Di sana saya digaji itu sekitar 1.150.000 per bulannya. Nah dari sana saya sekitar 6 tahun bekerja di sana gitu. Awal muasalnya saya masuk ke dunia F&B ini secara ketidaksengajaan sebenarnya. Saya itu dulu kerja tuh 6 tahun tuh gitu-gitu saja gitu loh. Dan sering saya tuh dalam hati tuh berpikir begini, kok bisa ya orang-orang itu weekday itu dia jalan-jalan gitu loh. Weekday itu dia bawa mobil bagus gitu. Itu di situ saya sering ketika sambil jalan tuh mereka kerjanya apa ya gitu loh. Nah, dari situ mulai kayaknya saya passionnya memang bukan di bekerja di sini gitu loh. Nah, akhirnya ya takdir Allah gitu. Ketika tahun ke-6 itu saya dipindahkan ke Bekasi. Kebetulan saya kerja itu di cabang yang di Bandung gitu. Saya dipindahkan ke Bekasi dan ya namanya orang Bandung atau orang Sunda gitu kadang mereka nggak mau ya untuk jauh-jauh dari tempat tinggalnya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak diteruskan di situ. Nah, ketika itu saya mulai menjadi GoCar, GrabCar. Dulu kan lagi musim ya untuk online seperti itu dan penghasilannya lumayan ketika harian itu. Tapi di balik itu semua, setelah saya jalani 1 tahun lebih, saya merasa bahwa wah ini nggak benar juga nih di sini gitu loh. Akhirnya pada suatu saat itu saya berhentilah di sebuah masjid yang ada makanan fried chickennya gitu loh. Nah ketika di situ saya mulai untuk belilah di situ, mencoba itu ternyata enak gitu loh. Oh ini ayam kok enak ya. Dari situ belum kepikiran untuk menjadi bagian dari usaha saya nanti yang saat ini saya jalani gitu. Sebulan kemudian saya ke situ lagi kata saya tuh untuk mencoba ayam ini lagi gitu loh. Kok enak gitu loh. Nah akhirnya pada saat itu saya beli lagi dan memberanikan diri untuk bilang bahwa Bu, buka cabang dong di daerah Cibiru. Kebetulan pada saat itu ayam yang pertama kali saya coba itu di daerah Gunung Batu Pasteur. Dan pada saat itu si ibunya bilang begini, aja yang buka katanya gitu. Loh emang bisa gitu loh. Bisa, sistemnya franchise gitu loh. Oh franchise itu apa ya? Kebetulan lah namanya orang kerja kan nol lah di dunia usaha itu. Ketika ditanya itu akhirnya saya mencoba ceritalah ke istri gitu bahwa ada ayam enak nih di sini gitu kan. Istri pun di situ antusias. Ya udah Pak, kalau misalkan mau usaha jualan ayam saja katanya gitu. Di situ nggak kepikiran bahwa bakal jadi tumpuan saat ini saya di ayam ini. Nah di situ saya sih karena basically-nya orang kerja, jadi aduh mulainya dari mana, terus siapa nanti yang belinya gitu loh, caranya seperti apa. Di situ akhirnya saya nggak langsung eksekusi untuk franchise.
Di situ saya masih Grab car karena ya lumayan lah seharinya. Tapi dipikir-pikir ketika saya di jalan itu berpikir bahwa begini, kalau saya sakit, saya tidak dapat uang, gitu loh. Dan nanti masa sih saya tiap hari berada di jalan, gitu loh. Seperti itu ada lagi polemik dalam hati saya itu seperti itu ada lagi. Ketika di situ saya beranikan diri, ya udah oke. Mulailah kita berani untuk mulai franchise di situ. Sebelum dari situ saya cari-cari tempat dulu nih. Nah, alhamdulillahnya ya takdir Allah lagi, saya mendapatkan tempat di dekat nggak jauh dari rumah saya. Dan tempat itu pun harus nunggu beberapa bulan karena yang sebelumnya belum selesai kontraknya. Nah, akhirnya saya tetap jalanin itu. Pada suatu saat akhirnya itu selesai, akhirnya saya buka franchise di situ dan luar biasa ternyata usaha tuh seperti ini gitu loh. Lumayan berat untuk awal-awal gitu loh. Lebih baik bekerja lah kalau menurut saya pribadi gitu. Nah, dari situlah mulai saya terjun di dunia F&B. Sejarah berdirinya awal Alibaba Fried Chicken itu lumayan unik ya. Jadi itu pun menjadi pegangan atau pedoman saya ketika menjalankan sesuatu apapun itu. Jadi belum tentu apa yang tidak suka kita itu belum tentu yang terbaik buat kita. Contohnya begini, franchise ini saya pun menginduk ke beliau. Ketika 9 bulan itu terjadi ya perdebatan atau enggak mungkin kesalahpahaman yang nggak bisa kita lanjut untuk franchise ke beliau. Akhirnya di situ saya merasa tertinggalkan, saya bingung resepnya seperti apa, belinya di mana gitu. Tapi ya balik lagi saya bingung, saya sedih di saat itu. Tapi ketika saat itu saya beranikan diri bahwa saya bisa nih dengan cari resepnya seperti apa gitu. Saya cari-cari bumbunya online, saya datengin tempat-tempat jualan bumbu ayam di mana. Saya nonton YouTube juga gitu cara-caranya seperti apa untuk membuat ayam gitu loh. Kalau menggoreng kan saya bisa gitu. Tapi bumbunya saya nggak tahu dan bumbu tepungnya saya nggak tahu gitu loh. Dari itu semua melelahkan ya. Tapi ya alhamdulillahnya ketika itu akhirnya saya berpikir bahwa saya harus punya brand baru nih. Apa sih namanya yang mudah dikenal? Pada saat itu karena saya lulusan bahasa Jepang, ada kepikiran bahwa Tomodachi Fried Chicken gitu loh. Tapi di situ juga berpikir, oh Tomodachi ini ada nih toko baju lah di salah satu tempat Bandung gitu. Ah nggak oke nih gitu kan. Aladin nggak ya gitu kan. Akhirnya Aladin gitu. Pikirin sampai malam gitu. Ah kurang oke juga nih gitu. Dan akhirnya saya berpikir bagaimana kalau Alibaba ya gitu kan. Oh iya Alibaba memang norak gitu loh. Memang pertama kali dengar norak, Alibaba itu norak gitu. Tapi ketika orang sudah mendengar itu pasti mudah untuk diingat. Nah, kebetulan pada saat itu saya sharing sama teman-teman, gimana nih kalau namanya Alibaba nih? Wah bagus. Dan akhirnya saya pilih nama Alibaba untuk usaha fried chicken saya. Sumber pendanaan dulu ya ketika awal buka Alibaba Fried Chicken itu dari istri uangnya dan pinjem juga ke kakak gitu loh. Karena pada saat itu ya kita tahun 2018 itu ya 35 juta atau 40 jutaan itu gede gitu loh. Istri itu juga ya takdir Allah itu dia keluar kerja dan mendapatkan uang bukan pesangon ya kayak sejenis habis kesehatannya itu ada apa gitu. Dan uangnya itu saya pinjam untuk usaha ini gitu loh. Dan sisanya masih kurang, saya pinjam ke kakak gitu. Jadi ya namanya orang usaha kadang uang besar itu tidak ada sebenarnya. Tapi memaksakan. Jadi sumber pendanaannya tuh ya pinjam ke istri dan pinjam ke kakak. Untuk karyawan pertama itu sebenarnya sejak berdirinya Alibaba itu atau sejak mulai usaha saya itu saya tidak memakai karyawan. Justru saya sendiri yang terjun langsung. Karena satu sisi ada idealis saya bahwa saya harus tahu nih kelemahan saya dan saya tahu pasar tuh pengen apa. Tapi di balik itu semua ternyata melelahkan gitu loh. Nah, saya punya karyawan itu ketika hampir menyentuh di usaha itu 1 tahun atau 9 bulanan. Baru ada yang bantu itu 1 orang. Suka duka itu pasti ada ya, tapi untuk merintis itu pasti dukanya yang lebih banyak. Contohnya mungkin waktu, tenaga. Pada saat itu saya keluar kerja, istri keluar kerja, dan mau nggak mau kalau saya nggak jualan itu nggak punya uang.
Kalau untuk dukungan istri itu sangat luar biasa dibutuhkan. Kadang kita di titik terendah itu siapa lagi kalau untuk sharing itu pasti ke istri gitu. Dan alhamdulillahnya dianugerahi oleh Allah tuh istri yang baik dan istri yang soleh dan istri yang memberikan jalan keluar juga gitu loh. Jadi ya tidak pernah menuntut seperti itu. Nah paling juga kalau dukanya ketika dalam titik terendah itu juga saya seperti apa ya, untuk bayar kontrakan itu kadang harus pinjam lagi gitu. Aduh ini nggak ada buat bayar kontrakan, kita pinjam lagi gitu, pinjam ke orang tua gitu, pinjam ke mertua gitu, pinjam dan ya itu kadang titik terendah tuh jualan kok nggak ada hasilnya, kadang omongan seperti itu gitu. Dan pernah ke supermarket, ke minimarket itu saya dengan beli minyak dan ya beli kebutuhan itu sampai dibilang, aku bawa ayam katanya gitu. Itu mungkin jadi aduh dalam hati aduh kok gini, tapi ya itu pun ya udahlah. Kalau saya selalu merasa bahwa itu hinaan, mungkin saya nggak akan maju gitu loh. Justru jadi hal-hal seperti itu memupuk saya harus lebih kuat. Seperti apa sih keuntungannya, gimana ngaturnya? Nah pada saat itu saya cuma untung 60.000 per hari. Ini 60.000 ya udahlah saya kasihin aja untuk istri gitu loh semuanya, untuk ternyata ya alhamdulillahnya ya cukup, nggak tahu dicukup-cukupin gitu loh. Nah dari situ dukanya juga saya pagi-pagi itu harus buka toko, saya goreng ayamnya semuanya, dan malamnya jam 12-nya saya ke pasar. Dan yang lebih uniknya begini, uang 60.000 itu kadang kita sisihkan buat ke ini ya urut gitu karena sakit badan itu. Yang biasa kerja mungkin ini tahu-tahu usaha yang melelahkan, akhirnya ada satu sisi yang harus badan saya istirahat tapi saya paksakan gitu loh. Dahulu saya korbankan waktu berkumpul dengan anak kurang, di rumah pun kurang, saya totali di toko, dan sukanya sekarang waktu saya lebih banyak dan ya bisa bisa mau kemana pun lebih leluasa untuk saat ini. Titik terendah itu ada ketika awal muasal ditinggalkan franchise awal tuh. Titik terendahnya itu ketika kan saya nggak tahu bumbunya ayam itu apa, saya nggak tahu bumbu tepungnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, dan itu sesedih-sedihnya sebenarnya. Itu titik terendah saya yang akhirnya justru Gusti Allah itu memberikan jalan lain. Di balik kesulitan itu pasti ada jalan, asal kita mencarinya. Nah disitulah titik terendah saya ketika ditinggalkan franchise dan saat pandemi. Itu pandemi lumayan turun sekitar 70%. Tapi ya saya paham bahwa ini pasti berlalu gitu. Sebenarnya apa yang membuat saya bangkit itu ya keadaan. Jadi orang jualan itu, kalau kita nggak jualan nggak punya uang gitu loh. Nah dari situ ya mau nggak mau kita harus terus berpikir keras untuk bisa survive dan bisa usaha kita tetap berjalan gitu loh. Jadi titik terendahnya itu membuat kita mau nggak mau membuat mental kita menjadi lebih kuat. Aduh semua ini saya ngerjain gitu loh. Kadang ya butuh waktu untuk memikirkan sesuatu gitu. Karena mau bagaimanapun Alibaba ini keseluruhan masih menggantungkan pemikirannya di saya pribadi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kadang ya lelah gitu, tapi ya menyenangkan lah. Karena basicnya saya dulu karyawan ya, jadi saya tuh tahu gitu bagaimana memperlakukan karyawan itu seperti apa gitu loh, bagaimana caranya men-treat karyawan itu seperti apa. Walau bagaimanapun kita membutuhkan karyawan gitu loh. Tapi ya untuk memastikan itu semua, saya tuh nggak pernah berpikir bahwa saya tuh bos gitu. Saya tuh ya udah teman mereka, teman karyawan, tapi ada batasan yang tidak bisa kalian lewati gitu loh. Nah, saya tuh selalu men-treat karyawan saya tuh untuk lakukan SOP yang berjalan, kebersihan gitu loh. Sama juga untuk pelayanan. Makanya saya selalu memastikan itu, apalagi di setiap cabang yang baru. Setelah selesai itu saya juga sering kok ngepel kayak gitu, nyapu-nyapu gitu. Itu mah menjadi gimana ya, mungkin
sifat saya yang aslinya gitu loh. Jadi ya karena saya meyakini bahwa karakter atau sindrom menjadi bos itu sangat berbahaya gitu loh. Ketika kita sudah main tunjuk-tunjuk, ketika kita main sudah nyuruh-nyuruh, ketika itu kita tidak bisa merasakan bagaimana nih perasaan si karyawan gitu loh. Nah menurut saya sih itu, jadi tetap gaya usaha saya tuh harus tetap menjadi teman bagi karyawan, tapi juga ada batasannya. Awal muasalnya Alibaba ini dikenal oleh masyarakat lebih luas, itu saya tuh pandemi pada saat itu. Akhirnya kan banyak toko yang pada tutup tuh pada saat pandemi. Tapi mau bagaimanapun ya saya harus jualan, saya harus buka. Ketika pada saat orang lain tutup, Alibaba ini sendirian dia buka. Meskipun tiap malam di Satpol PP datang, tolong ini jangan ada makan di tempat, tolong ini tutup sampai jam 9. Itu ada seperti itu, makanya aduh sedihnya itu ya udah mau nggak mau kita harus jualan terus deh meskipun Satpol PP tiap malam datang gitu kan pada saat pandemi itu. Tapi di situ saya mulai ikutan online tuh pada saat itu ya adalah yang sedang happening itu. Saya ikutan promo di situ, dan akhirnya saya kaget ketika ikutan promo di seperti aplikasi online itu menjadi lebih banyak pembelinya, lebih banyak pembeli tahun 2020 itu. Akhirnya Alibaba ini mulai dikenal oleh masyarakat lebih luas gitu loh. Pada saat itu ada yang WA, ada yang seperti apa, ada yang datang langsung untuk buka ini Alibaba buka franchise nggak sih gitu. Dari situ saya tidak terpikir sama sekali untuk buka franchise dari awalnya. Karena dalam hati saya idealis bahwa takut ketika saya buka franchise, rasanya berbeda gitu loh. Ketika itu saya belum berpikir bahwa seperti apa nih memulainya gitu loh. Nggak tahu seperti apa caranya, seperti apa, sistemnya seperti apa. Tapi di situ saya beranikan diri bahwa oke, kalau saya mau maju, saya harus mempunyai cabang-cabang yang banyak. Tapi tidak bisa kalau misalkan uang pribadi saya sangat besar gitu loh. Makanya udahlah saya tekankan bahwa franchise saya menerima. Tapi dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan seperti itu. Nah akhirnya dari situ mulai 1, 2, akhirnya ada cabang lain, dan hingga saat ini dari tahun 2022 itu mulai banyak nih, dan hampir setiap bulan itu kita buka cabang baru 1. Jadi hingga saat ini 2024 ya alhamdulillah cabang yang terbaru itu cabang Cipamokolan ini, dan mudah-mudahan ya penjualannya bagus di sini, rezekinya juga bagus di sini. Kalau totali cabang itu saya belum ngitung secara rinci, sekitar 20 untuk saat ini. Alibaba ini punya varian sambal dan juga ada beberapa menu seperti yang tidak ada di tempat fried chicken lain. Nah untuk teman-teman yang mau bergabung di Alibaba Fried Chicken, boleh langsung DM Instagramnya Alibaba_Fried Chicken Pusat, itu ada di situ. Dan nanti teman-teman kalau sudah menjadi bagian dari Alibaba Fried Chicken itu, kita menjadi keluarga gitu loh. Jadi permasalahan mitra ini kita selesaikan sampai mereka itu settle dan menghasilkan. Jadi kalau di tempat lain mungkin buka-buka dan ditinggal saja. Tapi kalau di Alibaba Fried Chicken ini ada manajemennya, ada masukan seperti apa caranya untuk mendatangkan pembeli gitu loh. Sehingga mitra ini bukan menjadi pusat saja nih yang menjadi sukses gitu loh. Tapi mitra pun ikut menjadi sukses. Saya keinginannya seperti itu. Tapi tetap di lapangannya ya masih menjadi banyak kendala-kendala ketika mitra ini sulit untuk berkembang. Nah itu masih menjadi PR saya juga. Itu dulu saya bikin tepungnya sendiri, ngaduknya sendiri untuk kirim ke cabang-cabang yang awal-awal. Ternyata makin kesini makin banyak dan makin kesulitan. Akhirnya saya memutuskan untuk meng-hire orang gitu loh, untuk mempekerjakan produksi ini. Dari mulai 1 dan sampai sekarang 4 orang untuk kurirnya. Awal muasalnya sih mereka ragu ya untuk memberikan saya keleluasaan untuk membuka cabang baru gitu. Karena satu sisi juga prosesnya tidak mudah, satu sisi juga uangnya yang kita keluarkan gitu. Tapi setelah melihat keberhasilan atau bukan ini ya, melihat oke, semakin banyak cabang, ternyata semakin banyak Alibaba ini diketahui oleh khalayak umum.
Makanya pada saat sekarang ketika saya mau membuka cabang apapun, dimanapun, mereka mendukung. Dulu saya mencari supplier itu tidak mudah ya. Dibanding sekarang tuh kadang supplier datang sendiri gitu. Untuk dulu ya saya yang mencari gitu. Ada yang si A nih memberikan ayam ini tapi harganya nggak masuk. Si A nih memberikan ayam ini tapi kualitas ayamnya kurang bagus. Terus si A ini kadang pengirimannya telat. Begitu, jadi suka dukanya dalam supplier yang lain tuh ya seperti itu. Pengiriman, kadang stoknya kurang, tidak sesuai dengan apa yang kita order. Oh, ini yang menarik nih. Awal tahu RPA Sukahati ini seperti pacaran ya. Jadi kita tuh harus pendekatan dulu, saling kenal dulu, baru kalau jodoh ya kita jadian gitu loh. Sama halnya kayak RPA Sukahati. Ketika itu saya tuh semakin banyaknya cabang, kebutuhan ayam pasti semakin banyak. Nah, ketika saya mengandalkan satu RPA saja, dan itu ternyata kurang, dan suplainya kurang. Kadang saya pesan berapa ratus ekor, dikirimnya cuma sebagian gitu. Nah, itulah yang membuat saya mencari tahu di media sosial RPA Sukahati. Gitu loh. Akhirnya ya tahu dari Instagram ada RPA Sukahati, saya kontak timnya, ternyata saya diarahkan ke yang tim di Bandung. Dari situ mulai saya sampling, saya coba trial and error, dan ternyata memang sebelum itu ya banyak kesalahan-kesalahan bahwa ukuran ayamnya salah gitu. Tapi itu hal yang lumrah. Tapi hingga saat ini ya Sukahati ini menjadi supplier prioritas Alibaba Fried Chicken. Dengan adanya RPA Sukahati ini sangat-sangat membantu perkembangan Alibaba Fried Chicken. Karena hampir 1 tahun lebih kita bekerja sama dengan RPA Sukahati. Nah, dari situ supply atau keinginan saya berapa ekor pun mereka bisa penuhi dengan kualitas ayam yang baik, dengan produk yang fresh, dan harga yang hampir lebih murah dari yang lain gitu loh. Apalagi free ongkir dan dikirimnya pagi-pagi lagi. Jadi kita tuh sudah siap untuk berjualan dengan supply yang memadai dari RPA Sukahati, itu udah siap ketika hari itu. Harapan saya untuk RPA Sukahati overall selama sampai saat ini tuh sangat baik sekali. Pelayanannya cepat. Menurut saya pribadi untuk kedepannya RPA Sukahati ini adakanlah mungkin RPA-nya di kota-kota besar deh, jangan cuma di Tasik gitu loh. Jadi ketika saya telat order pun masih bisa disediakan hari itu juga gitu loh. Kadang kan kita nggak tahu order hari ini, tahunya kurang, ternyata sudah ditutup orderannya. Nah, alangkah baiknya mungkin bisa jadi buka di kota-kota besar sehingga jangkauannya lebih cepat dan lebih dekat gitu. Harapan saya untuk Alibaba Fried Chicken ini ingin menjadi brand-brand besar seperti brand yang lain. Pendahulu-pendahulu saya juga ingin lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Karena semakin banyak cabang Alibaba, semakin banyak juga orang yang bekerja di dalamnya. Jadi prinsip saya dari dulu tetap, sebaik-baiknya manusia itu ialah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, seperti itu. Jadi harapan saya ke depan, biarkanlah Alibaba ini berjalan dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya hingga bisa menyaingi produk-produk besar lainnya yang lebih terdahulu daripada Alibaba Fried Chicken. Harapan saya semoga Alibaba kedepannya jadi lebih baik, jadi bertambah banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Terus pesan saya semoga Pak Teo bisa lebih semangat lagi, terus bisa terus ngasih motivasi ke karyawan-karyawan. Beliau orangnya kerja keras, bijaksana, pantang menyerah, sama rajin. Harapan saya Alibaba lebih maju dan lebih berkembang dan lebih banyak buka cabang lagi. Untuk yang memulai usaha ataupun pengen mencoba, tekankan pada diri masing-masing bahwa tugas kita hanya berusaha. Tidak ada hak untuk menentukan hasil. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha.